Ini adalah jam tangan yang bisa bikin jam tangan lain itu seperti perhiasan atau aksesoris doang. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau bahas jam tangan yang paling populer di dunia. Ini adalah jam tangan yang bisa bikin jam tangan lain itu seperti perhiasan atau aksesoris doang. Karena jam tangan ini benar-benar kuat, fungsional, dan benar-benar tahan banting. Karena memang diciptakan untuk tahan banting. Dan jam tangan ini kenapa yang paling populer? Mungkin ini adalah jam tangan yang dipakai orang paling banyak di dunia. Karena jam tangan ini dari pertama kali dia bikin sampai sekarang udah terjual lebih dari 65 juta biji atau 65 juta buah. Boleh dibilang hampir semua orang, baik penggemar jam tangan maupun bukan penggemar jam tangan, pasti tahu merek ini. Apalagi kalau bukan G-Shock dari Casio. Kalau kita mau bahas G-Shock, kita nggak bisa lepas dari perusahaan induknya, yaitu Casio. Jadi gua akan bahas sejarah dari Casio juga. Jadi Casio ini adalah perusahaan pembuat jam tangan yang punya sejarah jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan jam tangan lainnya. Karena base-nya dia itu adalah perusahaan elektronik, perusahaan pembuat kalkulator, yang akhirnya bikin jam tangan. Kalau di perusahaan-perusahaan jam tangan lain yang dibahas adalah movementnya, terus komplikasinya, terus yang dibahas terus desainnya juga, terus power reserve-nya juga. Kalau Casio ini seolah-olah dia nggak peduli atas semua itu, karena bagi dia bodo amat, gue mau bikin jam tangan yang benar-benar fungsional, murah, bisa dipakai semua orang, dan gue mau produksi massal. Kenapa Casio berkembangnya ke arah yang berbeda? Karena memang Casio base-nya itu adalah perusahaan elektronik yang awalnya nggak pernah bikin jam tangan mekanikal. Karena dia bikin barang-barang elektronik, baru lihat pasar bahwa wah, ada kebutuhan jam tangan elektronik. Lalu dibikinlah Casio. Casio itu terkenal karena dia adalah pembuat kalkulator elektronik. Jadi sebelum Casio bikin kalkulator elektronik, itu ada kalkulator mekanikal. Jadi mungkin bagi anak zaman sekarang yang nggak tahu kalkulator, kalkulator itu adalah alat bantu hitung yang secara elektronik, bentuknya kotak. Jadi kalau sekarang tuh banyak kan udah built-in di handphone. Jadi mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kalkulator seperti apa. Tapi di saat itu, kalkulator itu adalah suatu alat yang benar-benar magic banget rasanya. Gua kebayang zaman dulu sebelum ada kalkulator, mereka tuh ada kalkulator mekanikal. Kalkulator mekanikal ini kalau lu mau lihat gambarnya seperti ini, dan gue pernah lihat juga itu secara langsung di Semarang, di Lawang Sewu, sama di kedai toko kalau nggak salah. Nah, itu ada kalkulator mekanikal yang gedenya itu kayak mesin jahit gitu. Nah, kalkulator ini yang menjadi alat bantu hitung zaman dulu, kemudian dibikin secara elektronik oleh Casio dengan bentuk yang lebih kecil. Gue yakin banget anak-anak sekarang nggak menghargai betapa pentingnya kalkulator. Karena di zaman gue, waktu ada kalkulator, gue ngerasa banget terbantu. Dan pada saat gue kuliah, gue dengar dari dosen gue bahwa dulu sebelum ada kalkulator, itu ada yang namanya penggaris hitung. Nah, gue yakin banget milenial di sini pasti nggak pernah yang namanya dengar kalkulator dari penggaris hitung. Gue sendiri nggak pernah lihat aslinya seperti apa. Akhirnya gue search di Google. Nah, gambarnya kurang lebih seperti yang ini. Oke, gue lanjut dari bahas kalkulator. Jadi kalau bisa dibilang Casio ini sebelum zaman Apple namain jam tangannya smartwatch, sebenarnya Casio ini adalah jam tangan smartwatch yang pertama. Jadi ini bisa dibilang nenek moyangnya dari jam tangan smartwatch yang sekarang. Tahun 1946, perusahaan ini didirikan sama buruh pabrik yang namanya Tadao Casio dengan nama Casio Seisakujo di Mitaka, Tokyo. Produk awal yang dia bikin itu pertama adalah sebenarnya part dari mikroskop sama gear. Kemudian adiknya yang bernama Toshio Casio yang tadinya bekerja sebagai teknisi yang masang jaringan telegram. Jadi telegram itu adalah alat komunikasi jarak jauh sebelum zamannya kita bisa telepon. Jadi alat itu pakai kode Morse terus dikirim, nanti kodenya itu akan dibaca ke orang yang dikirim. Terus orangnya itu bukan terima surat ke rumah, orang itu harus ke kantor pos untuk baca kodenya. Karena mahal,
itu ngirimnya itu pakai singkatan. Jadi waktu gue zaman SD diajarin cara ngirim telegram untuk kirim pesan jarak jauh. Dan itu diajarin gimana caranya bikin singkatan, karena harga untuk ngirim telegram itu mahal banget, dihitungnya per huruf. Sampai kita diajarin gimana cara bikin singkatannya. Nah, itulah kurang lebih telegram. Nah, si Toshio Kasio ini bekerja di Kementerian Komunikasi Jepang. Akhirnya dia mengundurkan diri, kemudian gabung sama abangnya Tadao. Kenapa si Toshio ini mau mengundurkan diri? Karena dia punya cita-cita pengen jadi inovator. Dia waktu kecil mengidolakan Thomas Alva Edison sebagai inovator. Nah, memang beda ya, kalau orang dulu tuh idolanya inovator, terus pahlawan perang. Kalau zaman sekarang kan idolanya tuh K-pop lah atau YouTuber. Produk pertama hasil inovasi dia adalah cincin yang bisa buat menghisap rokok. Memang ini absurd banget produknya, tapi produk ini laku keras pada saat zaman Jepang baru selesai di boom waktu itu. Jadi ekonominya masih berantakan banget, mungkin mereka stres pada ngerokok, terus mereka ciptain cincin yang bisa buat ngecantelin rokok gitu. Produk ini laku banget. Akhirnya hasil dari penjualan barang ini pakai untuk investasi, mereka membuat produk yang benar-benar inovasi, yaitu kalkulator elektronik. Dan proses mereka menciptakan kalkulator elektronik itu ternyata nggak gampang. Mereka butuh 2 tahun buat research untuk menggantikan kalkulator yang tadi seperti gue bilang, kalkulator yang masih digitnya itu banyak banget. Jadi ada satuan, puluhan, ratusan, itu ada angka 0 sampai 9. Terus pada saat lu mau itu mesti lu engkol dulu, karena kan zaman itu belum pakai listrik. Jadi masih pakai engkol. Nah, dengan mereka menggantikan itu menjadi yang elektronik, perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat terkenal pada masa itu. Dan akhirnya mereka bikin produk yang namanya Casio. Oh ya, gue lupa bilang, Casio itu asal namanya dari nama mereka sendiri, yaitu Casio. Cuman biar lebih kesannya internasional, mereka agak rubah hurufnya jadi CAISEO, jadi lebih gampang didengar dan diterima oleh masyarakat secara internasional. Produk kreasi pertama mereka adalah kalkulator elektronik pertama di dunia yang dibuat tahun 1954, yang akhirnya disempurnakan di tahun 1957, yang disebut Casio 14A. Kalau lu lihat kalkulator Casio 14A ini kan seolah-olah kalkulator di atas meja. Sebenarnya bukan. Yang namanya kalkulator itu adalah keseluruhan sampai meja-mejanya. Mungkin pada saat itu IC-nya belum canggih-canggih banget, jadi sampai semeja-mejanya juga dibutuhkan untuk merakit komponen-komponen dari kalkulator itu. Baru tahun 1974 mereka ngikutin tren bikin jam tangan elektronik. Jadi sebenarnya jam tangan elektronik, kalau gue lihat dari sejarahnya, yang pertama buat itu justru dari Seiko. Baru tahun 74 akhirnya melihat peluang itu, si Casio ini ngebuat jam tangan elektronik juga. Nah, akhirnya keluarlah tahun 1974 jam tangan yang disebut Casiotron. Kalau Seiko bikin jam tangan pertamanya itu 6 digit, dia bikin cuman 4 digit, yaitu jam sama menit, tapi ada harinya. Casio ini juga sebenarnya bisa dibilang smartwatch, karena ini adalah jam tangan yang sudah ngeluarin fitur GPS lah, ada heart rate, ada touchscreen, terus ada kamera lah, bisa simpen phone book, jadwal kalender. Tapi sepertinya mereka kalah soal fitur GPS dan heart rate dari Garmin. Dan ini sayang banget sih, menurut gua mereka sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Tapi sekarang untuk pelari itu lebih terkenal Garmin, karena mereka ada fitur GPS sama untuk mengukur heart rate-nya. Sebetulnya dari mereka bikin Casiotron sampai tahun 80-an awal, Casio itu belum terkenal banget sebagai pembuat jam tangan. Baru akhirnya mereka keluarin jam tangan yang namanya G-Shock di tahun 83. Nah, saat itulah mereka menguasai pasar dari jam tangan digital. Dan kemudian tahun 1994 mereka keluarin lagi versi buat perempuannya, yaitu sebutannya Baby G. Jadi jam tangan yang imut, lucu, warna-warnanya juga warna-warna pop, tapi tahan banting. Pada saat itu bener-bener banyak banget cewek-cewek
pakai jam tangan ini. Karena memang menurut gue juga bentuknya bagus, warnanya bagus, terus tahan banting. Jadi ABG tahun 90-an pertengahan itu bener-bener demen banget sama jam tangan ini. Jam tangan Casio dengan G-Shock-nya itu begitu terkenal sampai dipakai di film-film Hollywood zaman itu. Di antaranya dipakai sama Michael J. Fox di film Back to the Future, dipakai seri CA53W Twin Shape Data Bank. Di zaman ini temen gua banyak banget yang pakai jam tangan Casio dengan kalkulatornya. Pada saat itu berasa high tech banget karena wah, ini jam tangan ada kalkulatornya. Itu canggih banget berasanya. Makanya dipakai di film Back to Future karena di film ini adalah film tentang masa depan dengan gadget-gadget canggihnya. Nah, gua sendiri baru nonton film Back to the Future tuh tahun ini, tahun 2019. Jadi sebelum-sebelumnya gua nggak merasa itu menarik. Terus baru mungkin 2-3 bulan lalu ada di TV, gua karena nggak ada kerjaan, gua nonton, ternyata film science fictionnya itu menarik banget. Sekilas gue ceritain sedikit pengaruh jam tangan Casio ini ke gue. Jadi gue inget banget temen-temen gue yang rada punya uang dulu banyak banget yang pakai jam tangan Casio dengan kalkulatornya. Nah, gimana kita maininnya? Jadi waktu itu ada fitur stopwatch. Jadi ada start sama stopnya di tombol yang sama. Gue sama temen gue main game di jam tangan itu. Caranya simple banget, cuman start stop. Siapa cepet-cepetan. Nah, gua rekornya adalah 0,03 detik. Jadi lu bisa dibayangin betapa zaman dulu nggak ada game yang bisa mobile seperti itu. Akhirnya stopwatch juga dijadiin game. Mungkin teman-teman di sini juga pernah main game kalkulator kayak gitu. Ya gua nggak tahu apa gua cuman gua doang. Tapi kalau pernah silakan di share di kolom komentar. Karena jam tangan ini populer banget. Sampai sekarang aja gua masih sering ngelihat orang pakai jam tangan Casio dengan ada kalkulatornya. Jadi modelnya retro banget, itu bersejarah banget, dan mungkin sampai sekarang juga masih banyak yang pakai. Gue juga nggak tahu kalau memang ada dari salah satu kalian yang pakai, ceritain pengalaman kalian mainin jam tangan ini. Dan kenapa sih kalian milih jam tangan ini? Gue juga penasaran. Terus jam tangan Casio ini juga pernah dipakai di filmnya Speed. Film yang sebenarnya bikin Keanu Reeves terkenal banget dengan potongan cepaknya yang sempat ditiru segenap bumi karena cepaknya yang keren, termasuk gue waktu kecil. Nah, jam tangan yang dipakai adalah jam tangan G-Shock DW5600C. Jadi kalau lo anak tahun 90-an, lo tahu model rambut paling terkenal perempuan zaman itu adalah cepaknya Demi Moore. Kalau cowok ini adalah cepaknya Keanu Reeves. Kalau boleh dibilang, G-Shock itu juga nggak kalah sama Rolex atau Omega. Karena kalau Rolex dan Omega dipakai sama James Bond, G-Shock ini dipakai sama James Bond versi Amerika, alias Ethan Hunt. Filmnya itu adalah Mission Impossible yang dibintangin sama Tom Cruise. Di film pertama yang dipakai adalah G-Shock DW2960 di tahun 1996. Di film kedua, pakai G-Shock lagi DW6900. Di 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2000, di film ketiga upgrade ke G-Shock MT6910D. Di film Rough Nation yang pakai itu bukan lagi si Ethan Hunt tapi Benji. Dia pakai GWA 1100 1A G Aviation. Jadi pengaruh G-Shock di dunia ini jangan diremehkan, karena G-Shock ini udah terlibat berkali-kali menyelamatkan dunia bersama Ethan Hunt di misi-misi yang sebenarnya mustahil. Apa jadinya dunia ini kalau misalnya nggak ada G-Shock? Bisa kalian bayangkan. Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga jam tangan Casio F91W ini yang pernah dipakai sama Osama Bin Laden. Karena dipakai sama Osama Bin Laden, sampai jam tangan ini disebutnya jam tangan teroris. Kalau Rolex terkenal dengan misi-misi mencapai puncak tertinggi di dunia, kemudian berenang di Selat Inggris, kalau Omega terkenal dengan pendaratannya di bulan, G-Shock ini adalah jam tangan yang dipakai sama astronot-astronot zaman sekarang.
Karena G-Shock ini bener-bener bisa diandalkan di segala medan. Kalau kalian pernah lihat video gue sebelumnya tentang Panerai, jam tangan yang dipakai oleh pasukan katak atau pasukan khusus dari Italia, sekarang G-Shock ini adalah jam tangan yang benar-benar dipakai sama tentara-tentara di seluruh dunia. Kalau lu lihat tentara Amerika, lu lihat tentara Eropa, lu lihat tentara Indonesia, itu pada umumnya juga pakai G-Shock. Jadi bisa diibaratkan memang G-Shock ini kalau disamakan dengan mobil, mungkin seperti Hummer. Tahan banting, tahan tabrak, siap di segala medan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gue lanjut ke cerita awal mulanya G-Shock ini dibuat sama Casio. G-Shock ini singkatan dari Gravitational Shock, jadi jam tangan yang benar-benar dirancang untuk tahan banting. Dan ini dirancang oleh insinyur Casio yaitu Kikuo Ibe di tahun 1981. Jadi di tahun itu dia mau ngerancang jam tangan yang tahan banting. Mas Ibe ini adalah orang yang punya filosofi bahwa setiap manusia itu sebenarnya diberikan sesuatu kekayaan yang sama, yaitu waktu. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu itu secara bijaksana, itu adalah yang menentukan siapa kita. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berguna, kita manfaatkan waktu secara bijaksana. Kalau kita membuang waktu secara sia-sia, ya tentunya kita nggak akan menjadi apa-apa. Nah, Mas Ibe sendiri ini waktu kecil adalah anak yang suka main, bukan tipe yang serius. Jadi, waktu kecil dia pernah dikasih jam tangan sama bapaknya. Kemudian karena dia sering main, lari-larian, kemudian jatuh, rusak. Terus, dia ngerasa bahwa sedih sekali gitu, bahwa pemberian dari ayahnya dia rusakin. Nah, itulah kenapa dia bikin jam tangan yang bisa tahan banting. Nah, ini bedanya sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kalau jam tangannya jatuh, dia minta beli lagi. Atau dia curhat di Twitter. Jadi untung zaman dulu nggak ada Twitter. Kalau ada Twitter atau Instagram, mungkin nggak ada yang namanya G-Shock zaman sekarang ini. G-Shock ini sendiri punya konsep triple ten, yaitu ada 3 hal 10 yang harus dipenuhi, yaitu baterainya bisa tahan 10 tahun, terus bisa tahan water resistant 10 bar atau 10 ATM, kemudian tahan dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Mas Ibe dan timnya sendiri ini butuh waktu 2 tahun dan sekitar 200 prototipe untuk akhirnya bikin jam tangan ini. Dalam proses research and development, sebenarnya Mas Ibe juga udah hampir nyerah sama timnya. Karena awalnya dia bikin jam tangan yang tangguh, kuat, tahan banting, tapi saat dijatuhin malah rusak. Akhirnya dia saat dia galau itu dia pergi ke taman, dia ngelihat anak-anak main sama bola. Ini bola kalau dijatuhin kok nggak rusak-rusak ya. Akhirnya dia menemukan pendekatan yang berbeda dalam menciptakan jam tangan yang tahan banting. Bahwa jam tangan yang tahan banting itu bukan berarti yang jam tangan yang rigid, keras terus dibanting nggak rusak. Tapi dia bikin jam tangan yang istilahnya kalau lo dulu baca Chinmi, Kung Fu Boy, itu dia nggak menjadi pohon yang keras, karena pohon yang keras itu kalau kena angin akan tumbang, dia akan menjadi bambu, jadi dia ngikutin. Jadi akhirnya si Mas Ibe ini nyiptain jam tangan yang bisa absorb benturan, bukan untuk tahan benturan. Melalui pendekatan yang berbeda ini, akhirnya dia bikin G-Shock yang case-nya itu dilapisi sama karet atau resin dengan bagian-bagian yang bisa meredam goncangan dari case luar ke bagian-bagian mesin yang ada komponen-komponen elektroniknya. Ada 10 lapis yang melindungi mesinnya dari goncangan. Digunakannya karet uretin sebagai bumper, case-nya stainless steel, terus kristalnya dari hardener mineral glass, kemudian case back-nya juga dikasih skrup, kemudian case-nya itu seolah-olah melayang di dalam case luarnya. Push button-nya juga dilindungi sama case luar, sampai strap-nya juga didesain untuk bisa meredam dari benturan kalau misalnya jam tangan itu jatuh atau kebanting. Baru akhirnya tahun 1983 meluncur ke pasaran untuk menciptakan segmen jam tangan baru, yaitu jam tangan tools yang benar-benar bisa dipakai untuk keseharian, buat bekerja, tahan banting, nggak takut gampang rusak, terus akurat, murah. Jam tangan ini laku keras banget sampai di tahun 1998 ulang tahun ke-35-nya itu sudah terjual lebih dari 65 juta unit.
Dan gue yakin banget nggak ada jam tangan yang pernah terjual sebanyak G-Shock menjual jam tangan. G-Shock yang tahan banting dan durabilitasnya tinggi ini akhirnya menjadi pilihan orang-orang yang punya kegiatan outdoor, misalnya bersepeda, naik gunung. Juga orang-orang yang punya pekerjaannya ekstrim, seperti misalnya pemadam kebakaran, paramedik, tentara, polisi, terus orang yang bekerja di offshore, perminyakan, sampai ke luar angkasa, astronot. Filosofi dari G-Shock ini adalah never give up. Jadi kalau lu dalam hidup menghadapi beberapa cobaan dan goncangan, lu pakai G-Shock dan lu akan ingat bahwa G-Shock ini akan terus bertahan walaupun diterpa oleh berbagai cobaan. Sekian sejarah G-Shock dan Casio dari gua. Terima kasih sudah nonton sampai menit ini, dan jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Terima kasih.